Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai analisis makro, industri, fundamental, dan teknikal pada pembelian saham melalui virtual trading stock market. Dengan saya sendiri, Farsasia Nabila, dengan NIM 0804 20117, beserta rekan saya ini Ramawati dengan NIM 080404 20126. Next. Yang pertama, analisis makro. Analisis makroekonomi merupakan analisis dalam lingkup negara yang tujuannya sebagai landasan dalam pengambilan keputusan. Analisis makro sangat penting untuk diketahui para investor sebagai pengetahuan mendasar tentang keadaan ekonomi. Nah, tujuan dari analisis makro sendiri ialah agar para investor dapat menyesuaikan iklim ekonomi yang terjadi, agar dapat memperhitungkan perubahan pada indeks harga saham. Analisis makro sendiri meliputi analisis makro Indonesia. Nah, analisis makro Indonesia, pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada triwulan 2 2022 tercatat sebesar 5,72% YoY. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kenaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia jika dibandingkan dengan triwulan kedua pada 2022 sebesar 5,44 YoY. Pertumbuhan tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh sektor ekspor dan impor. Next. Yang pertama ada PDB atau produk domestik bruto. Nah, produk domestik bruto atau PDB sendiri ialah merupakan jumlah produk yang dapat berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun, atau sering juga diartikan sebagai keseluruhan nilai pasar seluruh jasa yang dihasilkan oleh suatu negara. Nah, barang-barang yang dihasilkan termasuk dalam modal yang belum diperhitungkan penyusutannya. Berikut ini ada nilai PDB atas dasar harga konstan atau ADHK Indonesia pada tahun 2019 sampai 2022. Next. Nah, yang kedua ada inflasi. Inflasi Indonesia pada bulan Januari 2022, Indonesia mengalami inflasi sebesar 0,56% atau MTM atau 2,18 YoY. Nah, inflasi tersebut dapat terjadi dikarenakan terdapat kenaikan harga disertai dengan naiknya beberapa indeks pengeluaran yang meliputi sektor makanan, minuman, serta tembakau yang sebesar senilai 1,17%. Lalu ada sektor pakaian dan alas kaki yang mengalami inflasi sebesar 0,43%. Nah, berikut ada tingkat inflasi di Indonesia pada tahun 2020 sampai dengan 2022. Next. Selanjutnya ada tingkat suku bunga. Nah, pada rapat Dewan Gubernur atau RDG Bank Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 9 sampai dengan 10 Februari 2022 menghasilkan kesepakatan untuk mempertahankan BI 7-day reverse repo rate sebesar 3,50%, suku bunga deposit facility sebesar 2,75% dan suku bunga lending facility sebesar 4,20%. Keputusan tersebut disepakati dengan tujuan menjaga stabilitas nilai tukar dan dapat mengendalikan inflasi dengan berupaya untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan eksternal yang meningkat. Next. Nah, selanjutnya ada kurs rupiah. Bank Indonesia sendiri menutup transaksi nilai tukar rupiah pada hari Kamis, 8 Desember 2022, berada di posisi 15.625 per dolar Amerika Serikat atau AS. Nah, nilai tersebut diperkirakan melemah 5 poin atau sebesar 0,0% dari perdagangan di hari sebelumnya. Dalam sepekan, kurs rupiah mengalami fluktuasi sebesar 195 poin. Nah,
dolar Amerika Serikat sendiri diperdagangkan di rentang tertinggi dengan Rp15.624 per dolar dan terendah sebesar Rp15.429 per dolar. Berikut ada grafik nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang diperoleh pada tanggal 8 Desember 2022. Next. Selanjutnya ada defisit anggaran. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2022 diperkirakan turun drastis sebesar 732 triliun atau 3,92% terhadap produk domestik bruto. Nah, pada tahun 2021 defisit APBN mencapai 4,57% terhadap PDB sebesar 775,1 triliun. Berikut ini ada defisit yang diperkirakan sekitar 3,92% oleh PDB pada tahun 2022. Next. Lalu selanjutnya analisis perekonomian dunia. Pada tahun 2022, Bank Dunia memperkirakan mengalami pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 4,1%. Bank Dunia ini mengasumsikan pertumbuhan ekonomi global akan melemah hingga tahun 2023. Terlebih lagi, Indonesia sedang dalam keadaan pemulihan pasca COVID-19 pada tahun 2020, di mana terjadi kenaikan inflasi, tingkat utang, dan terjadinya ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran negara. Nah, jika dilihat dari laporan Global Economic Prospect terbaru Bank Dunia ini, pertumbuhan ekonomi global mengalami penurunan dari 5,5% pada tahun 2021 menjadi 4,1% pada tahun 2022. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Heni. Selanjutnya ada analisis industri. Jadi analisis industri ini sangat penting untuk dilakukan bagi para investor karena dapat mempermudah dalam mengetahui prospek saham yang bagus saat ini atau di masa yang akan mendatang. Investor dapat melakukannya dengan cara membandingkan kinerja dari berbagai industri. Lalu di bawah ini ada perkembangan perdagangan saham berdasarkan sektoral minggu ke-1 bulan Juni 2022. Ini ada beberapa sektoral dari sektor keuangan, infrastruktur, teknologi, industri, barang konsumsi, kesehatan, properti, dan real estate. Ini ada dari nilai kapitalisasi pasarnya dan ada persenannya berdasarkan tabel perkembangan perdagangan saham ini dapat diketahui bahwa saham yang memiliki nilai kapitalisasi pasar tertinggi yaitu yang ada pada saham di sektor keuangan dengan nilai kapitalisasi pasar sebesar 34,57%. Selanjutnya ada pada sektor infrastruktur dengan nilai kapitalisasi pasar sebesar 9,65%. Diikuti dengan sektor teknologi sebesar 7,87%, dan yang paling terendah di antara semua sektor adalah sektor properti dan real estate dengan nilai kapitalisasi pasar sebesar 2,39%. Dengan demikian, sektor yang memiliki nilai kapitalisasi besar, maka kinerja pada perusahaan secara fundamental itu sudah baik, di mana dividen yang dibagikan juga lebih besar dan risikonya itu relatif rendah. Pada tabel ini, kami memilih beberapa saham pada sektor industri yang memiliki nilai kapitalisasi pasar yang tidak terlalu besar. Alasannya karena jika emiten yang nilainya tidak terlalu besar, menunjukkan bahwa emiten tersebut memiliki peluang pertumbuhannya akan tinggi dan kemungkinan dapat memberikan return tinggi di masa mendatang apabila berinvestasi pada saham-saham yang ada pada sektor tersebut. Dari banyaknya pertimbangan, kami membuat keputusan akan menganalisis 3 sektor industri. Ini yang pertama ada industri telekomunikasi atau di sektor infrastruktur dalam BII.
pada emiten telekomunikasi dapat diperkirakan tumbuh sekitar 8-12% pada tahun ini, dan industri telekomunikasi di Indonesia masih bisa memperoleh tren positif. Dan sektor ini juga cukup menjanjikan karena di Indonesia juga sekarang kan sudah banyak yang menggunakan layanan digitalisasi. Berikut ini ada tabel saham yang menjadi pertimbangan untuk dievaluasi. Yang pertama ada saham Telkom, yang kedua ada saham Indosat, yang ketiga ada saham XL, dan yang keempat ada dari saham PT Adikarya Persero Tbk. Ini ada nilai EPS dan R-nya masing-masing. Berdasarkan dari tabel hasil analisis EPS dan TER ini, kami memutuskan untuk mengevaluasi saham pada Telkom dengan nilai EPS yang tinggi, yaitu sebesar 223,09. Meskipun nilai EPS Indosat ini jauh lebih unggul, namun nilai TER pada Telkom ini lebih tinggi daripada Indosat. Dan nilai TER Telkom juga memiliki selisih sedikit dengan nilai TER Excel. Maka dari itu kami tetap memilih untuk membeli saham Telkom. Dan saham Telkom sendiri juga merupakan saham telekomunikasi terbesar di Indonesia, sehingga saham Telkom ini juga layak untuk dijadikan koleksi pada portofolio. Selanjutnya ini ada saham industri properti, konstruksi, dan pertambangan. Saham sektor ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi kuartal 3, di mana industri pertambangan memberikan kontribusi sebesar 13,47% pada pertumbuhan kuartal 3 tahun ini, terutama pada pertambangan batu bara dan lignit yang tumbuh sebesar 9,41%. Dan hal ini dikarenakan adanya peningkatan permintaan dari luar negeri juga. Dan berikut ini ada tabel saham yang menjadi pertimbangan untuk dievaluasi juga. Yang pertama ada dari saham PT Waskita Karya Persero Tbk, yang kedua ada dari PT Merdeka Copper Gold Tbk, dan yang ketiga ada PT Aneka Tambang, dan keempat ada PT Timah Tbk. Di sini ada nilai dari EPS dan TER masing-masing. Berdasarkan dari tabel ini, kami memutuskan untuk mengevaluasi pada saham Aneka Tambang dengan nilai EPS yang tinggi, yaitu sebesar 127,16. Meskipun dari nilai EPS Timah Tbk ini lebih unggul, namun nilai TER Aneka Tambang ini lebih tinggi daripada PT Timah Tbk. Maka dari itu kami tetap memilih untuk membeli saham Aneka Tambang. Karena Aneka Tambang ini juga merupakan perusahaan logam dan pertambangan terpadu vertikal yang berbasis di Indonesia. Dan kami juga melihat prospek kinerja pada Aneka Tambang ini jangka panjangnya itu positif, sehingga masih layak juga untuk dijadikan sebagai pilihan. Yang ketiga ada industri kimia, farmasi, dan obat tradisional pada sektor barang konsumsi dalam BEI. Pada saham sektor barang konsumsi mulai mengalami pergerakan yang positif. Salah satunya pada industri agro juga memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Pada industri makanan dan minuman juga masih mengalami pertumbuhan yang positif sebesar 0,66%. Dan berikut ada tabel saham yang menjadi pertimbangan untuk dievaluasi. Ada dari PT Unilever, ada dari PT Karen Pokhen Indonesia, dan ada yang dari PT Mayora Indah, dan yang keempat ada dari PT Java. Ini ada nilai EPS dan TER masing-masing. Berdasarkan hasil dari analisis tabel ini, kami memutuskan untuk mengevaluasi pada saham CPIN ini dengan nilai EPS yang tinggi, yaitu sebesar 259,01 jika dibandingkan dengan saham yang lainnya. Meskipun nilai TER selisihnya sedikit dengan saham Unilever, namun nilai EPS pada CPIN ini lebih tinggi daripada Unilever. Maka dari itu kami tetap memilih untuk membeli saham CPIN. Dan saham CPIN ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis.
dan memiliki kualitas serta keuntungan yang unggul jika dibandingkan dengan pesaing lainnya. Dan hingga saat ini saham ini atau perusahaan ini sebagai market leader dan price leader, sehingga saham ini juga menjadi rekomendasi untuk para investor yang ingin berinvestasi dan menambah portofolio. Selanjutnya ada analisis fundamental. Analisis fundamental merupakan salah satu faktor yang berkaitan dengan kondisi keuangan perusahaan terdapat dalam kinerja keuangan perusahaan. Dan analisis ini dapat dilakukan dengan melihat data laporan keuangan atau rasio-rasio keuangan dari perusahaan. Analisis fundamental saham dilakukan dengan cara menganalisis rasio earning per share, bisa dari analisis rasio price earning ratio, dan kami juga menambahkan rasio return on asset dan return on equity serta price to book value. Ini yang pertama ada earning per share, di mana rasio ini digunakan untuk menilai seluruh jumlah laba dalam setiap lembar saham. Dan ini ada rumusnya, yaitu laba bersih dikurangi pajak dikurangi dividen dibagi jumlah saham yang beredar. Dan ini ada kriteria nilai EPS sendiri. Jika nilai EPS-nya itu lebih tinggi, maka perusahaan tersebut menghasilkan laba yang besar, atau bisa kondisinya perusahaannya itu sudah baik. Namun jika nilai EPS-nya itu rendah, maka perusahaan menghasilkan laba yang sedikit atau kondisinya juga kurang baik. Selanjutnya ada dari price earning ratio, di mana rasio ini digunakan untuk menilai harga mahal atau murahnya dari suatu saham berdasarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Dan ini ada rumus dari price earning ratio, yaitu harga saham dibagi laba per saham. Ini ada kriteria nilainya. Jika nilai PER-nya lebih tinggi, menunjukkan harga saham tersebut tergolong mahal. Jika nilai PER-nya itu rendah, maka menunjukkan harga saham tersebut tergolong murah. Selanjutnya ada rasio return on asset, di mana rasio ini digunakan untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba. Ini ada rumus dari ROA, yaitu laba sebelum pajak dibagi dengan total aktiva. Selanjutnya ada ROE atau Return on Equity, di mana rasio ini digunakan untuk mengetahui tingkat keuntungan yang diperoleh dari berinvestasi di suatu saham. Dan ini ada rumus dari ROE sendiri, yaitu laba bersih dibagi dengan ekuitas pemegang saham. Ini ada kriteria nilai dari ROE, yaitu jika nilai ROE-nya lebih tinggi, maka saham sudah efektif dalam mengelola modalnya. Jika ROE-nya rendah, maka saham kurang efektif dalam mengelola modalnya. Selanjutnya ada price to book value, di mana rasio ini digunakan untuk menilai apakah saham tersebut layak untuk dibeli atau tidak. Dari nilai PBV ini dapat membantu investor untuk mengetahui apakah saham berada di kategori overvalued atau undervalued. Di mana ini ada rumusnya, yaitu harga pasar saham dibagi dengan nilai buku per saham. Nah, ini ada industri dari telekomunikasi. Ini ada seperti latar belakang dari PT tersebut, di mana pada PT Telkom ini merupakan badan usaha milik negara atau BUMN bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi dan jaringan telekomunikasi di Indonesia, yang berdiri sejak 6 Juli tahun 1965, dan penawaran saham pertama yang dilakukan PT Telkom ini terjadi pada tahun 1995, dan mulai saat itu saham Telkom tercatat dan diperdagangkan pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya, dan sekarang itu bernama Bursa Efek Indonesia. Nah, ini ada tabel data dari laporan keuangan dari beberapa perusahaan di subsektor telekomunikasi. Yang pertama ada PT Telkom, kedua ada PT Indosat, yang ketiga ada PT Excel. Dan ini ada nilai EPS dan PER, ROA, ROE, dan PBV masing-masing. Dari tabel tersebut
dapat disimpulkan bahwa perusahaan subsektor telekomunikasi yang memiliki prospek baik untuk menanamkan saham adalah PT Telkom Indonesia. Karena dari beberapa faktor analisa laporan keuangan lebih stabil jika dibandingkan dengan perusahaan lainnya yang sejenis dengan nilai rasio keuangan masing-masing perusahaan. Selanjutnya ini ada profil atau latar belakang dari PT Aneka Tambang Tbk, di mana PT Aneka Tambang ini didirikan sebagai badan usaha milik negara pada tahun 1968 melalui merger beberapa perusahaan pertambangan nasional yang memproduksi komoditas tunggal. Pada tahun 1997, PT Aneka Tambang ini menawarkan 35% sahamnya kepada publik dan mencatatkan di Bursa Efek Indonesia. Dan pada PT Aneka Tambang Tbk ini berfokuskan pada peningkatan nilai pemegang saham. Ini ada tabel dari data laporan keuangan dari beberapa perusahaan di subsektor properti, konstruksi, dan pertambangan. Ini ada dari PT Merdeka, PT Aneka Tambang, dan PT Timah. Ini ada nilai masing-masing rasio keuangannya. Dan berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan subsektor properti, konstruksi, pertambangan yang memiliki prospek yang baik untuk menanamkan saham adalah PT Aneka Tambang. Karena dari beberapa faktor analisa laporan keuangan lebih stabil jika dibandingkan dengan perusahaan lainnya yang sejenis dengan nilai rasio keuangan dari beberapa perusahaan. Terakhir ini ada profil atau latar belakang dari industri barang konsumsi, yakni dari PT Karen Pokpen Indonesia atau CPIN, di mana ini didirikan pada tahun 1972. Pemegang saham dari perusahaan ini terdiri dari dua kepemilikan. Pemilik pertama ini pada PT itu sendiri dengan jumlah persentase 55% lebih serta publik 40% lebih. Saham pada perusahaan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 1991. Saat ini perusahaan berfokus pada kegiatan agrobisnis yang mencakup poultry bisnis, mulai dari memproduksi pakan ternak berkualitas, pembibitan ayam yang cepat tumbuh, dan menghasilkan produk ayam olahan berkualitas tinggi. Ini ada beberapa perusahaan dari nilai laporan keuangannya di subsektor barang konsumsi. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan subsektor barang konsumsi yang memiliki prospek baik untuk menanamkan saham adalah PT Karen Pokpen Indonesia, karena dari beberapa faktor analisa laporan keuangan lebih unggul jika dibandingkan dengan perusahaan lainnya yang sejenis dengan nilai rasio keuangan dari beberapa perusahaan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, Anastasia. Selanjutnya ada analisis teknikal. Analisis teknikal sendiri merupakan analisis pergerakan yang didasarkan pada perhitungan matematika seperti rumus, grafik, dan chart dengan menyelaraskan pergerakan suatu instrumen. Analisis ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran atau prediksi harga saham di masa mendatang. Dalam analisis ini mengamati pola pergerakan harga saham secara bulan dan dapat diprediksi. Dapat dikesimpulan bahwa analisis teknikal ini adalah analisis terhadap pola pergerakan harga saham di masa lalu dengan tujuan untuk memperkirakan pergerakan harga saham di masa yang akan datang. Next. Nah, komponen yang digunakan dalam analisis teknikal ini sendiri yaitu yang pertama ada candlestick chart, di mana candlestick chart ini menggambarkan pergerakan harga saham suatu periode tertentu atau harga pembukaan, harga tertinggi, terendah, serta penutupan yang divisualisasikan dalam bentuk bodi yang menyerupai lilin. Yang kedua ada support atau level harga terendah dan resistance atau level harga tertinggi. Support ini merupakan level harga di mana saham secara historis sulit untuk turun lebih tinggi.
Nah, para investor meyakini banyak pembeli yang akan membeli saham pada level ini, sedangkan resisten sendiri merupakan level harga saham di mana secara historis sulit untuk mengalami kenaikan lebih tinggi lagi. Biasanya banyak penjual yang menjual saham pada keadaan ini karena akan sangat menguntungkan apabila membeli saat kondisi support dan menjual pada saat grafiknya pada keadaan resisten. Dan yang ketiga ini ada technical indicator. Technical indicator sendiri meliputi 3 hal, yaitu yang pertama ada moving average. Moving average sendiri ialah basis sistem untuk banyak tren medikal. Nah, pada dasarnya moving average mengikuti pergerakan pasar. Oleh karena itu hanya memberitahukan kepada para investor ini tren yang akan terjadi itu sebuah fakta. Nah, moving average sendiri pada umumnya ialah average hari 20, 30, 50, dan 100 dan 200. Moving average sendiri berbeda-beda, menceritakan cerita yang berbeda-beda. Seperti contohnya semakin pendek time span yang akan diambil, maka semakin terdapat perubahan pada harga saham itu sendiri. Yang kedua ada stochastic oscillator. Stokastik sendiri merupakan indikator yang sensitif, sehingga tidak cocok untuk para investor yang memiliki time frame lama, karena sifatnya yang sangat sensitif. Dan yang ketiga ada RSI atau Relative Strength Index. Nah, RSI sendiri merupakan suatu indikator yang banyak digunakan oleh analis teknikal untuk menentukan titik balik suatu saham. Next. Nah, berikut ini analisis teknikal pada PT Aneka Tambang Tbk atau Antam. Nah, di situ kan terdapat grafik dalam bentuk lilin itu yang disebut sebagai candlestick chart. Nah, sedangkan pada titik 1960 itu disebut dengan moving average dalam range 50 hari. Dan itu yang di bawahnya ada RSI atau grafik Relative Strength Index, dan yang terakhir ada stokastik. Nah, di sini moving average ini biasanya dibuat untuk menghubungkan rata-rata harian dari moving average 50 hari menunjukkan harga rata-rata harian sebesar 1955, dan candlestick tersebut menggambarkan pergerakan harga saham periode tertentu atau harga pembukaan tertinggi terendah serta penutupan yang divisualisasikan dalam bentuk bodi menyerupai lilin. Dan bullish candle adalah penamaan naiknya harga saham dalam periode tertentu ditandai dengan optimis atau pesimisme para investor dalam pasar saham. Nah, dalam grafik baik, saya lanjutkan. RSI pada PT Aneka Tambang ini berada di angka 47,0 yang menunjukkan kestabilan dan dapat dijadikan range perdagangan jangka pendek. Next. Selanjutnya ada analisis teknikal PT Caroen Pokpen Indonesia Tbk. Yang pertama ada moving average yang merupakan garis yang dibuat untuk menghubungkan rata-rata harian dari moving average 50 hari menunjukkan harga rata-rata harian yaitu 5.775. Dan yang kedua ada candlestick chart, di mana menggambarkan pergerakan harga pada suatu periode tertentu, harga permukaan, harga tertinggi, terendah, serta penutupan, dan divisualisasikan dalam bentuk bodi yang menyerupai lilin. Dan yang ketiga ada bullish candle, adalah penamaan naiknya harga saham dalam periode tertentu ditandai dengan optimis atau pesimisme para investor di pasar saham. Dalam grafik PT Caroen Pokpen Indonesia Tbk tersebut berada di kisaran 5.850. Dan yang terakhir ada RSI pada grafik saham CPIN tersebut berada di angka 53,3 yang menunjukkan kestabilan, di mana RSI pada awal bulan November mengalami oversold yang kemungkinan akan terjadi perubahan tren
bullish. Next. Dan yang ketiga ada analisis teknikal pada PT Java Confit Indonesia Tbk. Yang pertama ada moving average yang merupakan garis yang dibuat untuk menghubungkan rata-rata harian dari moving average 50 hari menunjukkan harga rata-rata harian 1336. Dan yang kedua ada candlestick charts yang menggambarkan pergerakan harga saham pada suatu periode tertentu yang merupakan harga pembukaan, tertinggi, terendah, serta penutupan yang divisualisasikan dalam bentuk bodi yang menyerupai lilin. Dan yang ketiga ada bullish candle adalah penamaan naiknya harga saham dalam periode tertentu ditandai dengan optimis dan pesimisme para investor di pasar saham. Dalam grafik PT Java Confit Indonesia Tbk tersebut, bullish candle-nya sebesar 1295 dan yang terakhir ada RSI. RSI sendiri dalam grafik saham JPFA tersebut berada di angka 47,1 yang menunjukkan kestabilan di mana RSI pada bulan November mengalami oversold yang memungkinkan akan terjadi perubahan tren bullish. Selanjutnya ada ringkasan transaksi pembelian dan penjualan saham. Nah, pembelian sendiri dilakukan pada tanggal 25 November 2022 sampai dengan 2 Desember 2022. Alasan pembelian saham ini atas dasar analisis fundamental. Kami juga memantau pergerakan harga saham pada virtual trading di Stockbit dan memutuskan untuk membeli saham yang ada pada bukti transaksi pembelian. Nah, dari beberapa saham tersebut kami mendapati 2 saham yang mengalami capital gain sehingga memutuskan untuk menjual kedua saham tersebut agar tidak rugi. Pada transaksi pembelian ini kami membeli saham tersebut pada tanggal 28 November dengan ringkasan. Pada tanggal 28 Desember, kami membeli saham Mayora dan Unilever yang Mayora seharga Rp255.550 dan Unilever sendiri total pembelian satu lotnya itu Rp472.944. Lalu selanjutnya ada saham dari Telkom dengan harga satuannya seharga Rp4.010 dengan satu lotnya Rp400.802. Nah, kami memutuskan untuk membeli beberapa saham tersebut. Lalu selanjutnya ada transaksi penjualan yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Eni. Selanjutnya ada terkait dengan transaksi penjualan, di mana transaksi penjualan saham yang kami lakukan pada awal Desember ini dengan menjual saham yang terdiri dari saham CPIN ini, dan yang kedua ada dari saham ANTM atau aneka tambang. Nah, pada saham CPIN ini kami menjual dengan harga per lot sahamnya itu sebesar 5.725 dengan jumlah 8 lot. Nah, jadi total penjualan saham CPIN ini sebesar Rp4.566.260. Dan kami ini mendapatkan keuntungan dengan persentase 0,24%. Sedangkan pada saham aneka tambang terjual per lot sahamnya itu sebesar 2050 dengan jumlah 3 lot. Ini ada tabelnya di mana transaksi penjualan ini kami lakukan pada tanggal 2 Desember karena pada saat itu mengalami capital gain di mana ada keuntungan atau tidak mengalami capital loss seperti di tabel sebelumnya itu.
Dan ini total hasil penjualannya ini mendapatkan 5.179.415 rupiah. Selanjutnya ini ada portofolio dari Stockbit yang kami lakukan, dan ini kita menjual saham CPIN dan saham dari aneka tambang ini seperti buktinya di penjualan saham yang kami lakukan. Ini ada amount, ada price, dan ada statusnya, di mana status ini statusnya sudah match, artinya ini sahamnya sudah terjual dan sudah ada yang membeli. Dan kami menjual dengan harga saham CPIN senilai 5.725, dan dari PT Aneka Tambangnya kami menjual dengan 2.050. Kesimpulannya, dari hasil proyek mata kuliah pasar uang dan pasar modal syariah ini, yang melakukan transaksi pembelian saham pada aplikasi virtual trading Stockbit pada tanggal 25 November 2022 sampai 2 Desember 2022 dengan jumlah modal yang diberikan sebesar 100 juta rupiah. Kami investasikan di perusahaan Antam, CPIN, dan Java. Dari beberapa saham tersebut kami mengetahui bahwa ada 2 saham, yaitu CPIN dan Antam, yang mengalami kenaikan sehingga mendapatkan capital gain. Kemudian kami memutuskan untuk menjual kedua jenis saham tersebut, sedangkan untuk saham Java masih kami tahan atau hold sehingga belum dijual karena saham tersebut masih mengalami kerugian. Dalam grafiknya itu sedang mengalami penurunan, dan ISHQ selama seminggu terakhir ini juga pergerakan harga sahamnya masih berada di zona merah. Maka jika kita menjual saham Java tersebut akan mengalami kerugian dan memutuskan untuk menahan saham tersebut. Sekian presentasi kami pada kali ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.